Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, baiklah di saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah di hari Minggu 17 Mei 2020. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Diundang berdiri, kita angkat pujian indahnya saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Tuhan dalam ibadah di saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. NNBT 28 ayatnya yang pertama. Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentamu, memuliakan namamu. Jikalau ku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu marilah kita merendahkan diri
dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami umat-Mu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Baik sebelum kami berpikir, sebelum kami bertindak, sebelum kami bertutur kata, sesungguhnya Engkau Allah yang mengetahui. Karena itu kami menyadari dalam kami menjalani hidup yang adalah pemberian-Mu. Terkadang kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terkadang pula kami menyakiti hati sesama kami. Apakah itu suami kami, istri, anak-anak, orang tua kami. Karena itu di saat ini Bapa, dengan kepala yang tertunduk, kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang sering kali kami perbuat menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami, layakkanlah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan kami percaya oleh kasih-Mu yang sungguh besar, Engkau rela menganugerahkan putra-Mu yang tunggal ke dalam dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Wahyu 15 ayat 3b. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. NNBT 31 dalam dunia penuh kemelut. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan berdoa, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh pendeta
Bapak Ever Tangel, STH, MPDK, selaku Sekretaris Umum Sinode Gemim. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus dengan pengentaran Roh Kudus, berkenanlah Engkau bagi kami dalam peribadatan jamaat di hari Minggu 17 Mei 2020 ini, untuk boleh dituntun lagi oleh firman-Mu, dan kami akan membacanya. Berilah kami kemampuan, kekuatan hikmat dari sorgawi untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jamaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ini oleh gereja kita mengajak kita untuk membaca dari Perjanjian Lama dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayat 7. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang pada para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pendupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita karena sampai hari ini diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, meski masih dalam situasi sulit dan terbatas karena pandemi COVID-19. Sampai hari ini jika dihitung dari surat Badan Pekerja Majelis Sinode tanggal 20 Maret 2020, di mana pelaksanaan ibadah perayaan Minggu kelima Sengsara Tuhan Yesus pada tanggal 22 Maret harus dilaksanakan di rumah. Maka sudah 9 kali hari Minggu kita melaksanakan ibadah rumah. Dalam kreativitas jemaat masing-masing, apakah itu melalui live streaming
pengarah suara, TOA, YouTube, secara langsung dan lain-lain. Dalam situasi ini kita sungguh menikmati hubungan yang tidak terbatas dengan Tuhan dalam situasi social distancing, physical distancing, oleh pembatasan sosial berskala besar ini. Dalam situasi ini justru kita semakin merasakan bahwa ibadah di rumah ternyata tidak mengurangi hikmatnya kita untuk beribadah, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pasti kita semua sudah merindukan untuk ada persekutuan ibadah yang normal dalam gedung gereja. Kita sudah sangat merindukan untuk beraktivitas normal dan tidak terbatas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlangsung dan dihadapi? Ada beberapa orang mencoba menjawab dengan standar perhitungan tertentu, bahwa mungkin sampai bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, bahkan mungkin akhir tahun 2020. Kita tidak tahu. Tidak ada jawaban yang pasti. Semua jawaban hanya bersifat prediksi. Ya, memang kita tidak dapat memprediksi. Karena masalah pandemi COVID-19 adalah di luar jangkauan berpikir manusia. Kita hanya dapat menjawab permasalahan ini dengan iman dan tindakan. Apa itu iman? Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus, yang menghidupkan dan memandu semua kehidupan kita menuju suatu tujuan. Apa itu tindakan? Tindakan adalah perilaku yang dimiliki oleh orang percaya dalam melakukan apa yang diimaninya. Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 14 sampai 24. Karena itu, menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, Gemim dalam bagian hidup berjalan bersama mengajak untuk melihat dari bagaimana iman dan tindakan pembaharuan Yosia dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 7. Siapa Yosia? Apa pembaharuan yang dilakukan Yosia? Dalam Alkitab, profil Yosia secara garis besar dapat kita baca tidak hanya dalam 2 Tawarik pasal 34, 35, tapi juga dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 23 ayat 30. Nah, dalam bagian-bagian Alkitab ini memberikan orientasi jelas siapa dan bagaimana pembaharuan Yosia. Dia adalah Raja Yehuda ke-16 pada umur 8 tahun dan memerintah 31 tahun lamanya. Anak dari Raja Amon dan cucu dari Raja Manasye. Yang kedua raja ini sama-sama melakukan kejahatan dan menyakiti hati Allah. Dalam 2 Raja-Raja 21, tapi juga dalam 2 Tawarik pasal 33. Jadi, masa kecilnya diliputi bentuk praktek kehidupan kejahatan ayah dan kakeknya yang menyembah Baal
melakukan perbuatan keji, meramal, memanggil arwah, menyembah patung Asyera, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Tapi terinformasi bahwa Yosia telah dinubuatkan oleh seorang abdi Allah dalam masa pemerintahan Yerobeam, di mana akan membuat suatu tindakan pembaharuan fasilitas dan praktek penyembahan di Betel. Itu dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 3. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Tawarik menegaskan bahwa Yosia adalah seorang yang sudah membuat suatu perubahan radikal dalam hal keyakinan dengan menempatkannya sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah dan melakukan hal yang benar. Bahkan tidak menyimpang ke kanan dan atau menyimpang ke kiri dalam ayat 2. Tentang hal itu kita terbantu dengan penjelasan bahwa Yosia pada umur 16 tahun atau pada tahun ke-8 pemerintahannya, dia melakukan suatu usaha belajar tentang ketetapan-ketetapan dan peraturan Allah dalam ayat 3. Itu berarti usaha ini dilakukannya dalam usia yang relatif muda atau masih remaja. Kekokohan iman Yosia diperkuat dengan keterangan dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 3, di mana pada tahun ke-18 pemerintahannya berhubungan dengan penemuan kitab Taurat oleh Hilkia. Bagian ini jelas bahwa iman dari Yosia telah bertumbuh dari keinginan untuk belajar dan berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan iman inilah yang telah mendorong Yosia melakukan tindakan restorasi fasilitas-fasilitas penyembahan, tindakan mentahirkan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Yosia menghancurkan pedupan-pedupan yang ada di atasnya, meremukkan dan mengencur-lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakar di atas mesbah-mesbah mereka, seperti yang diurai dalam ayat 4 sampai 5. Yosia juga telah merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, merembukan segala patung pahatan serta menghancur-lulukan semua pendupaan di seluruh tanah Israel, di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali seperti dalam ayat 6 dan 7. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembaharuan atau reformasi dan restorasi yang dilakukan oleh Yosia tidak hanya sebatas konsep yang ditawarkan, tetapi suatu bentuk tindakan nyata untuk dilakukan oleh semua bangsa Israel, baik yang ada di Yerusalem, Israel Selatan, maupun bangsa Israel yang ada di Samaria, Israel Utara. Kita yakin bahwa Yosia telah melakukan oleh suatu dorongan iman yang kuat sebagai seorang raja dalam pelaksanaan pembaharuan ini. Dia tidak segan-segan memakai kekuatan politiknya untuk suatu perubahan atau reformasi iman dan restorasi fasilitas publik untuk suatu keselamatan dan kesejahteraan.
Jemaat Tuhan, dalam konteks kini, gereja harus belajar dari bagaimana suatu komitmen iman yang berbuah pada suatu tindakan dalam bentuk perubahan atau reformasi. Situasi pandemi COVID-19 adalah suatu peringatan bahwa kita tidak sepi dari berbagai kesalahan dan dosa. Baik itu pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Keadaan ini adalah bagian ujian bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai pemerintah, sebagai gereja, sebagai pemimpin-pemimpin, kita harus mengoreksi diri. Jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita diajar untuk lebih bijak dalam menentukan suatu kebijakan dan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Bukan mengedepankan kehendak kita sebagai manusia. Kita juga harus terbuka jika ada kebijakan-kebijakan yang salah. Tapi juga tentu menjadi ajakan untuk sungguh-sungguh melakukan pengakuan dosa secara totalitas. Kita telah mengalami kesulitan hidup dari dampak pandemi COVID-19 ini, baik secara sosial keagamaan, di mana kita tidak dapat melakukan aktivitas bergereja sebagaimana biasanya. Jemaat-jemaat tidak lagi mendapatkan pelayanan langsung oleh seorang syamas, seorang penatua, guru agama, dan pendeta, sebagaimana biasanya. Yang dapat bertemu langsung, tetapi sekarang hanya melalui telepon, WA, video call, dan lain-lain. Kita semakin mengalami kesulitan ekonomi oleh karena kehilangan pekerjaan, pendapatan melalui usaha yang tidak sesuai dengan harapan. Kita diancam oleh kekhawatiran dan ketakutan terpapar oleh wabah COVID-19. Belum lagi bentuk-bentuk penolakan oleh keluarga, masyarakat, bagi orang-orang yang berstatus ODP, PDP, apalagi yang positif terjangkit COVID-19. Dan masih banyak penderitaan dan sengsara yang menjadi dampak pandemi COVID-19. Masalah-masalah lain dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Jika ini suatu kesengsaraan, ingatlah pesan Rasul ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Tetapi juga masih dalam nasihat Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan saat ini kita diajak untuk menguatkan dan berkomitmen dalam iman percaya bahwa Tuhan melalukan pandemi COVID-19 ini. Tentu, belajar dari komitmen iman Yosia untuk juga dalam komitmen itu melakukan tindakan-tindakan
perubahan dan mereformasi hal-hal yang telah menyakitkan hati Tuhan. Apakah cara berpikir, berkata, dan juga perbuatan kita yang jahat? Janganlah kita saling mencari celah dan kekurangan orang lain, sementara celah dan kekurangan kita juga tidak tersembunyi. Marilah kita bijak dalam menyoroti masalah ini sebagai sesuatu yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, termasuk gereja di dalamnya. Ya, seperti sudah diungkapkan di atas bahwa hal ini berada di luar jangkauan berpikir manusia dan gereja. Mari kita kuatkan kebersamaan sebagai gereja yang berjalan bersama, bersinode dalam saling membantu orang dengan orang yang lain, terutama mereka yang telah berkekurangan oleh dampak COVID-19 ini. Teruslah mengembangkan pelayanan diakoni di aras jemaat, wilayah, dan sinode. Ketika kita melaksanakannya, maka di sanalah berkat, di sanalah juga hakikat dan tugas serta fungsi gereja yang berjalan bersama dilaksanakan. Di sanalah kekuatan gereja dan gereja Masih Injili di Minasa diberkati. Ingatlah nasihat Rasul Paulus. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12-14. Marilah kita juga menguatkan ketahanan pangan melalui hidup hemat, tetapi juga melaksanakan gerakan menanam dengan mengembangkan potensi ruangan, halaman, kintal, dan kebun kita dengan tanaman yang produktif. Bersatu melawan pandemi COVID-19 dengan mengikuti semua anjuran pemerintah. Dengan iman dan tindakan. Tinggal di rumah, cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker. Dan Tuhan Yesus menolong torang semua. Amin. Saudara-saudara, di saat ini marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Dengarkanlah nas persembahan dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 12 dan 17a. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di kalangan
Saudara-saudara, di saat ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah, yang adalah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang terus Engkau anugerahkan bagi kami. Bahkan Engkau selalu memberi kami kesehatan, kekuatan untuk mampu menjalani kehidupan ini, sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Karena itu di saat ini ya Tuhan, hanya kepadamu tempat kami berseru. Hanya kepadamu tempat kami berserah. Engkaulah andalan dalam kehidupan kami. Kami tidak memiliki apa-apa jika tanpa Engkau Bapa. Dan kami pun menyadari semua yang kami miliki, semua yang kami peroleh, itu hanya berasal daripadamu. Dan ketika Engkau menganugerahkan berkat bagi kami, Engkau merindukan kami untuk menjadi alat berkat-Mu, di mana Engkau utus kami pergi dan berada, baik di tengah kehidupan keluarga kami, bahkan dalam tugas kerja dan pelayanan kami. Ya Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini, kami boleh belajar firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Bapak Ever Tangel, STH MPDK. Kiranya Engkau yang akan selalu memberkati hamba pelayan-Mu dalam tugas kerja pelayanan bersama dengan keluarga. Tetapi juga Engkau kiranya memberkati Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis yang ada di wilayah Sinode Gemim, tetapi juga secara khusus Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Kiranya Engkau memberkati Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, mulai dari Ketua, Pendeta Ibu Dice Teli Yakob Turalaki, Master Teologi, Wakil Ketua Sekretaris Bendahara, bersama dengan anggota yang ada, bahkan ditopang oleh seluruh pelayan khusus, Siamas Penatua, kolom 1 sampai kolom 10, ketua-ketua Bipra, UPK Bipra, komisi-komisi kerja, BPPJ Kostor Pegawai, bahkan kelompok fungsional lansia. Kiranya Engkau memberkati semua orang yang memberi diri untuk melayani Engkau. Karena itu Bapa, kami pun berdoa kepadamu. Biarlah Engkau yang akan selalu memampukan kami untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan, sekalipun di tengah pandemi virus COVID-19. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, Bapak Ibu lansia yang ada, yang dalam menjalani kehidupan ini, mungkin ada kekhawatiran, ada kebimbangan, bahkan ada juga yang bergumul dengan sakit, pergumulan-pergumulan dalam hidup rumah tangga, ekonomi, pekerjaan. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang sangat mengetahui setiap keberadaan hidup kami. Karena itu tiliklah kehidupan kami. Beri kami jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Karena kami percaya, memang Engkau tidak pernah berjanji hidup kami akan aman, damai, dan tentram ketika kami mengikut Engkau. Tetapi Engkau berjanji,
Ada tangan-Mu yang kuat, yang selalu membimbing dan merangkul kami untuk melewati setiap musim kehidupan yang kami jalani. Ya Bapa di surga, karena itu kami berdoa bermohon kepadamu, sertailah kehidupan kami di tengah pandemi virus COVID-19. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, jemaat yang bergumul atas kehidupan keluarga mereka. Khususnya kami bawa dalam doa untuk orang tua dari keluarga Nyenye Yunus yang saat ini sementara sakit, Papa Opa yang tercinta. Tetapi juga kami bawa dalam doa untuk kakak dari keluarga Lengkong Lala, Ibu Meike Lengkong, yang saat ini juga bergumul dengan sakit. Bahkan ada anggota jemaat Sebaut Paniki Bawah yang bergumul dengan sakit. Tuhan Yesus, tiliklah kehidupan mereka, jamalah mereka, biarlah oleh bilur-bilur-Mu Bapa, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan, karena kami percaya Engkaulah dokter yang ajaib. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin gereja yang ada di muka bumi ini. Kiranya Engkau memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana, terlebih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa kepadamu untuk mereka yang berada di garda terdepan dalam menangani pandemi virus COVID-19. Para medis, di dalamnya ada para dokter dan perawat. Tuhan kiranya selalu memberkati hidup mereka, memakai setiap talenta yang Engkau beri dalam perjalanan hidup mereka untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Tetapi juga Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan melindungi mereka dari virus yang ada. Sehingga mereka pun dapat menjadi alat berkat Tuhan dalam memutus mata rantai virus COVID-19. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa kepadamu bagi mereka yang terkena virus COVID-19 atau virus corona. Biarlah Engkau juga yang akan memulihkan mereka. Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Karena kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Engkau selalu ya dan amin. Karena itu Bapa, seluruh keberadaan kehidupan saudara-saudara kami, bahkan pun kami semua, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sudah memberi persembahan, diberkatilah apa yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai, boleh digunakan, dikelola dengan baik, benar, jujur, dan bertanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini, kiranya Tuhan yang akan selalu menuntun, menyertai, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah ini, diundang berdiri. Kita angkat pujian dalam
NKB 211 ayat 1 dan 2, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Demikianlah kita sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.